إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Jumat 1 Safar 1445 Hijriah adalah hari yang istimewa dan bersejarah di bangsa Indonesia. Menurut peristiwa sejarah Indonesia 81 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah, kita dapatkan bahwa pada hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Proklamasi kemerdekaan di hari yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bukanlah semata-mata terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi, yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, yakni beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu setiap dari kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya, hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu, hidup aman dan terbebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga yang mahal untuk kemerdekaan yang hakiki itu. Karena jika tidak merdeka, berarti setiap saat siap untuk disiksa,
dilucuti, dibentak-bentak, diusir, disiksa, diserobot, didiskriminasi, atau bahkan dibunuh. Akan tetapi, ironisnya banyak orang yang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Mereka belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki dan keterpurukan. Ketika kita tidak mengetahui apa itu kemerdekaan hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan semu. Sehingga acuh tak acuh dan tidak berusaha meraih kemerdekaan hakiki. Atau bahkan menanti kemerdekaan hakiki yang telah didapatkan dengan keterpurukan dan kehinaan. Tidak cuma rahimani wa rahimahullah. Merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan. Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah SWT dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah SWT, di sana muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, dan juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, panglima kaum muslimin saat itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengutus salah seorang prajuritnya yang bernama Rib'i bin Amir untuk menghadap panglima Persia yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Mengapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Kalimat itu dinukil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan buku-buku yang lainnya. Rib'i berkata, Allahu ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadati ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Kemudian wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Kemudian wa min jawril adyani ila adlil Islam, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju keadilan Islam. Jemaah rahimahullah. Lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak hamba sahaya Abu Jahal. Walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya. Sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka seutuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki, kemerdekaan dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kebodohan menuju
dari masa kegelapan kepada masa kemajuan. Dengan kekuatan ini pula dua imperium besar, yakni Persia dan Romawi, ditunjukkan di awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid, sehingga apabila tauhid itu dicampakkan, maka keterpurukan dan kehinaan yang akan dialami oleh umat dan bangsa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu contoh nyata yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an dan harus kita jadikan pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala sukses untuk memerdekakan kaumnya Bani Israel dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya menghirup kemerdekaan hakiki. Setelah sekian lama mengalami kerja paksa, diperlakukan diskriminatif, dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israil ini diabadikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذkuruu ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti 'ahadan minal 'alamin. Ya qaumi اذkuruu al-ardha al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditemukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 20 dan 21. Sayangnya, kemerdekaan yang Bani Israil rasakan, mereka tidak mau mensyukurinya. Pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ajaran terhadap tauhid mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi. Khianat adalah sikap yang kemudian membuat kemerdekaan yang mereka dapatkan menjadi sia-sia belaka. Mereka mengganti kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterpurukan lantaran kesombongan dan kebangkangan mereka. Karena itulah Allah SWT melakukan dan memurkai mereka di dunia dan di akhirat. Inilah akibat yang akan menimpa apabila kita tidak mentauhidkan Allah SWT. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila belum, usaha apakah yang sudah kita lakukan untuk meraihnya? Apabila sudah, bersyukurlah dan janganlah dan jagalah nikmat terbesar ini. Kemudian ajaklah umat manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
الله والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.